Mbak. Iya, baik Bu. Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat siang Bu. Jadi saya kesini tuh mau konsultasi terkait masalah gizi saya. Baik, perkenalkan saya Atik Septirahayu selaku konsultan gizi di rumah sakit ini. Boleh disebutkan namanya? Baik, perkenalkan nama saya Firly Kusumawardhanisi, bisa dipanggil Firly. Untuk usianya berapa Mbak? Usia saya 20 tahun. Kalau boleh tahu, kegiatan sehari-harinya apa? Jadi saya mahasiswa semester 4. Jadi kegiatan saya ya biasanya sehari-hari kuliah. Wah, semester 4 ya, sudah separuh perjalanan. Sebelumnya Mbak bisa cerita apa saja yang Mbak alami atau keluhan apa saja yang Mbak rasakan, dan tenang saja, segala data dan kerahasiaannya akan kami jaga. Baik Mbak, bagaimana kabarnya hari ini? Keluhan apa yang dirasakan? Kabar saya kurang sehat Bu, jadi beberapa hari ini tuh saya merasakan pusing, juga lemas. Padahal saya tuh sudah makan, tapi tetap terasa lemas. Oh, pusing dan lemas ya. Baik, sebelumnya kami sebagai ahli gizi akan memberikan penyelesaian masalah terhadap masalah gizi yang Mbak alami. Nah, apakah Mbak masih ingat tinggi badannya Mbak berapa? 2 bulan lalu itu saya pernah ukur itu sekitar 160 Bu. 160 cm ya? Ya. Kalau boleh berkenan, ukur berat badan dulu ya Mbak. Iya, boleh Bu. Mari, silakan naik ke timbangan Mbak. Iya, baik Bu. Pandangan lurus ke depan ya Mbak. Baik, boleh silakan turun kembali. Iya, baik Bu. Silakan duduk kembali Mbak. Iya, baik Bu. Apakah Mbak Firly membawa surat rujukan dari dokter? Oh iya Bu, saya bawa. Ini surat rujukannya. Baik, saya cek terlebih dahulu ya. Iya, baik Bu. Kalau boleh tahu, pola makan dan porsi makan Mbak Firly ini seperti apa? Kalau pola makan dan porsi makan, saya makannya teratur 3 kali sehari. Terus kalau porsi makannya ya lumayan banyak. Cuman saya tuh makannya tuh yang saya suka aja. Jadi kayak nasi goreng, mie itu saya suka. Mbak Firly ini punya alergi atau enggak? Tidak, saya tidak punya alergi. Cuman saya kurang suka konsumsi daging sapi. Jadi biasanya saya lebih sering makan tahu sama tempe. Wah, kenapa Mbak? Padahal daging sapi kan enak. Tekstur dari daging sapi itu kan keras, jadi saya kurang suka. Oh, seperti itu ya Mbak. Kalau boleh tahu nih, Mbak Firly ini suka teh atau kopi gitu? Saya sering konsumsi teh sama kopi. Jadi biasanya kalau pagi itu saya sering minum teh. Terus kalau kopi, hampir setiap hari saya minum kopi karena untuk mengerjakan tugas butuh lembur, jadi minum kopi. Terus kalau weekend, Sabtu atau Minggu itu saya sering diajak nongkrong sama teman-teman buat ngopi. Wah, suka nongkrong ya. Kalau biasanya kalau suka nongkrong ini kan cenderung untuk tidur malam. Nah, ini pola istirahatnya Mbak Firly ini seperti apa? Kalau pola tidur, ya Bu, saya sering begadang. Biasanya sehari cuma tidur 3 jam. Terus kalau nongkrong sama teman-teman biasanya pulangnya jam 10. Jadi ya begadang sih, sering begadang setiap hari. Wah, iya ya Mbak. Biasanya mahasiswa itu tugasnya banyak. Terus kalau minggu atau Sabtu malam minggu itu biasanya dibuat refreshing sama teman-teman. Jadi kalau bisa tidurnya itu secara teratur, begadangnya dikurangi. Ya, baik Bu. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak Firly biasanya konsumsi tablet tambah darah atau tidak? Tidak, saya tidak pernah konsumsi tablet tambah darah biasanya Bu. Kenapa? Padahal itu kan sebagai perempuan kan biasanya menstruasi nih. Kenapa kok Mbak Firly tidak konsumsi tablet tambah darah? Saya soalnya mikirnya tuh takut gitu Bu, kalau menstruasi minum tablet tambah darah itu jadi lebih banyak gitu menstruasinya. Oh, jadi itu sebenarnya kurang tepat ya Mbak, karena mengonsumsi tablet tambah darah itu bisa menambah FE. Jadi kalau tidak konsumsi tablet tambah darah, nanti FE-nya akan berkurang dan ini bisa menyebabkan anemia. Oh, jadi seperti itu ya Bu? Iya Mbak. Nah, sekarang saya minta untuk Mbak Firly membantu saya untuk mengisi form FFQ, di mana tujuannya untuk mengetahui seberapa sering Mbak Firly mengonsumsi bahan-bahan makanan yang ada di form ini. Baik Bu. Nah, biasanya Mbak Firly ini konsumsi beras atau nasi berapa kali? 3 kali sehari saya Bu, konsumsi nasinya. 3 kali sehari ya? Iya. Biasanya Mbak Firly konsumsi mie instan atau mie ayam atau mie lainnya itu berapa kali? Mungkin 1 kali sehari atau 4-6 kali dalam 1 minggu? Ya mungkin sekitar itu Bu, 4-6 kali dalam seminggu. Kemudian untuk konsumsi roti, biskuit, apakah Mbak Firly sering? Mungkin hanya 2 kali dalam seminggu. Untuk daging sapi, biasanya Mbak Firly konsumsinya seberapa sering?
Karena saya nggak terlalu suka sama daging sapi, biasanya mungkin 1 sampai 2 kali gitu dalam 1 bulan. Oh, 1 sampai 2 kali ya dalam 1 bulan. Iya. Biasanya Mbak Firly makan nasinya 1 hari 3 kali itu seberapa banyak? Apakah segini Mbak? Enggak Bu, kurang sedikit. Kurang sedikit. Apakah seperti ini yang gambar B? Ya mungkin sekitar seperti yang gambar B. Jadi ini kurang lebih 200 gram ya dalam 1 piringnya. Iya Bu. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah saya lihat, di sini hemoglobin Mbak Firly itu termasuk rendah, yaitu sebesar 10 gram per desiliter, di mana untuk normalnya itu 12 sampai 14 gram per desiliter. Kemudian untuk hematokrit juga rendah, yaitu hanya sebesar 30%, di mana normalnya itu 38 sampai 46%. Kemudian Fe serum di sini juga rendah Mbak. Jadi hal inilah kenapa Mbak Firly itu didiagnosa mengalami anemia. Nah, sebelumnya Mbak Firly apakah sudah tahu tentang anemia? Saya sudah tahu tentang anemia, tapi masih kurang memahami betul apa itu anemia. Kemarin dokter juga bilang bahwa saya itu terkena anemia, jadi saya disuruh konsultasi ke ahli gizi terkait hal tersebut. Baik, Mbak Firly, anemia itu adalah kondisi di mana hemoglobin itu rendah di bawah rata-rata, dan ini ditandai dengan pusing, letih, lesu, lunglai seperti itu. Iya Bu, saya juga merasakan hal tersebut. Nah, kemarin itu juga ketemu teman-teman saya itu dibilang bahwa wajah saya itu lebih pucat dari sebelum-sebelumnya. Wah, lebih pucat ya. Iya sih, Mbak Firly ini terlihat lebih pucat. Saya turut merasakan yang dirasakan Mbak Firly. Mbak Firly betul sekali, karena hemoglobin ini kan protein yang mengandung zat besi, di mana hemoglobin ini terletak di sel darah merah. Jika kadar hemoglobinnya Mbak Firly itu rendah, ini akan menyebabkan Mbak Firly mengalami letih, lesu, dan lunglai seperti itu. Lemah juga pucat, karena salah satu dari fungsi hemoglobin ini mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Baik Bu, jadi berarti saya harus menaikkan HB saya ya Bu kalau begitu? Betul sekali Mbak Firly, dari riwayat makan juga Mbak Firly itu kurang suka mengonsumsi daging sapi ya, daging merah. Nah, padahal itu mengandung zat besi yang tinggi, sangat baik untuk meningkatkan hemoglobin seperti itu. Kemudian Mbak Firly juga suka konsumsi teh dan kopi nih, dimana teh dan kopi itu mengandung kafein yang tinggi yang dapat mengganggu penyerapan zat besi. Oh gitu ya Bu. Iya. Nah, di sini Mbak Firly juga sering begadang, di mana kualitas tidur yang kurang atau kurangnya tidur nanti bisa menurunkan hemoglobin, sehingga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya anemia. Oh, jadi begitu ya Bu. Saya tidak tahu sebelumnya bahwa begadang itu bisa menyebabkan anemia. Iya Mbak, benar sekali. Jadi usahakan tidur teratur ya. Ya baik Bu. Nah, ini tadi berdasarkan penimbangan. Tadi kan berat badan Mbak Firly 160 dan tinggi badan Mbak Firly 47. Dimana ini menurut IMT Mbak Firly ini termasuk kurus ringan. Jadi di sini pola makan dan porsi makan Mbak Firly harus diperhatikan. Ditambah lagi Mbak Firly juga harus memperhatikan konsumsi makanan yang mengandung Fe atau zat besi tinggi. Oh iya, bagaimana ya Bu caranya? Saya kurang paham. Baik Mbak, di sini saya akan membantu menyelesaikan permasalahan gizi yang Mbak alami. Dan sebelumnya, apakah Mbak Firly bersedia dan berkomitmen untuk melakukan diet ini? Iya Bu, saya bersedia karena saya juga pengen sehat. Baik, saya akan menghitung terlebih dahulu energi dan zat gizi untuk diet yang akan Mbak jalani. Iya baik Bu. Baik Mbak Firly, saya sudah menghitung kebutuhan energi dan zat gizi yang dibutuhkan dalam diet ini, di mana Mbak Firly harus menjalankan diet ETPT atau energi tinggi protein tinggi. Dan di sini sudah didapatkan dalam 1 hari Mbak Firly harus mengonsumsi sebesar 2100 kilokalori energi, di mana 1 hari itu mengonsumsi 100 gram protein, 45 gram lemak, dan 320 gram karbohidrat. Baik Bu, bagaimana itu ya Bu? Jadi gini Mbak Firly, untuk diet ETPT ini kan seperti yang saya bilang tadi bahwa energinya itu tinggi, dimana ini tujuannya untuk mencapai berat badan ideal pada Mbak Firly. Kemudian untuk protein yang tinggi ini dikhususkan untuk protein yang mengandung tinggi zat besi untuk mengatasi anemia yang Mbak alami. Dan untuk syarat dari diet ini seperti yang sudah saya bilang, yaitu energi tinggi dan protein tinggi. Kemudian untuk vitamin dan mineralnya itu juga cukup, dan untuk lemaknya itu juga cukup. Untuk vitamin dan mineralnya juga diutamakan pada bahan pangan yang mengandung zat gizi atau Fe yang tinggi, seperti itu Mbak. Lalu untuk porsinya bagaimana ya Bu?
Nah gini, sebelumnya apakah Mbak Firly sudah tahu atau pernah mendengar piring makanku? Iya, pernah mendengar, tapi kurang paham bagaimana ya Bu itu. Baik, saya tunjukkan seperti ini, Mbak. Nah, di sini adalah gambar dari piring makanku, di mana Mbak Firly harus mengonsumsi 1/3 bagian piring ini diisi oleh makanan pokok seperti nasi, kemudian mie, dan makanan pokok lainnya. Kemudian harus setara dengan sayuran, yaitu sama 1/3. Kemudian untuk lauk pauk dan buah-buahan ini 1/8 dari piring, seperti itu Mbak. Nah di samping itu Mbak Firly juga harus menerapkan pola hidup sehat seperti mencuci tangan, memakai sabun sebelum makan, kemudian aktivitas fisik atau olahraga minimal itu 30 menit per hari. Kemudian jangan lupa untuk minum minimal 8 gelas per hari, seperti itu. Bagaimana Mbak Firly, apakah sudah paham? Iya Bu, saya sudah paham. Baik, nah di sini saya juga sudah membuatkan beberapa menu untuk diet Mbak Firly. Dimana untuk makan pagi ini nasi, semur daging dan tahu, tumis brokoli, dan buah jeruk. Untuk siangan paginya Mbak Firly bisa konsumsi pai susu. Kemudian untuk makan siangnya nasi, telur bacem, tempe goreng, sayur bening bayam, dan buah anggur. Untuk selingan sorenya Mbak Firly bisa konsumsi milkshake strawberry atau bisa diganti dengan buah lain yang kaya akan vitamin C seperti buah jeruk atau jambu biji, tergantung sesuai selera Mbak Firly aja. Kemudian untuk makan malam ini bisa nasi, hati ayam bumbu kuning, kemudian tahu bacem, sup kacang merah, dimana sup kacang merah ini terdiri dari brokoli, wortel, dan kacang merah. Dan jangan lupa untuk ditambah dengan buah pepaya, seperti itu. Kemudian untuk porsinya itu seperti ini Mbak Firly. Untuk nasi seperti tadi sekitar 200 gram, yaitu dengan gambar B ini seperti nasi yang dikonsumsi Mbak Firly tadi. Kemudian untuk semur daging, kira-kira dagingnya 1 potong 50 gram, kira-kira seperti ini ya Mbak. Mungkin untuk semur tahunya seperti ini, 1 potong 1 buah sekitar 70 gram. Kemudian untuk sayur bayam, dan kebetulan di sini tidak ada gambar bayam, jadi ini saya menggunakan kangkung ya Mbak. Jadi kira-kira 1 piring itu seperti ini, 100 gram, yaitu 1 piring seperti gambar ini. Dan untuk jeruknya, untuk jeruk yang 1 buah sedang itu sekitar 60 besar seperti gambar A ini. Untuk yang 1 buah besar 100 gram. Jadi nanti Mbak Firly bisa konsumsi yang 1 buah besar saja ya, 100 gram. Kemudian ini contoh dari buah pepaya. Nanti Mbak Firly bisa konsumsi 1 potong besar seperti ini. Dan seperti itu Mbak Firly, apakah Mbak Firly paham? Iya Bu, paham Bu. Jadi untuk konsumsi dagingnya harus besar itu ya Bu. Tapi saya kan kurang suka daging Bu, bagaimana ya Bu? Tadi Mbak Firly bilang bahwa kurang suka daging karena teksturnya yang keras ya Mbak. Kalau seumpama Mbak Firly misalnya menu dagingnya ini diolah menjadi rendang atau disemur seperti ini, apakah Mbak Firly juga masih kurang suka? Mungkin kalau nanti teksturnya lebih empuk begitu mungkin saya bisa coba makan Bu. Baik, berarti ini tergantung dengan cara pengolahannya Mbak Firly saja. Mungkin bisa disemur, direndang, atau bisa dilapis seperti itu. Ya baik Bu. Nah kalau Mbak Firly misalnya kurang suka atau bosan dengan daging sapi, Mbak Firly bisa mengganti dengan daging ayam atau hati ayam, atau bisa juga diganti dengan telur, karena bahan makanan yang saya sebutkan tadi juga tinggi Fe seperti itu. Baik Bu, akan saya coba untuk mengkonsumsi bahan makanan tersebut. Iya Mbak Firly juga harus mengubah pola makannya seperti piring makanku tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian Mbak Firly juga harus mengurangi konsumsi teh dan kopi, terutama saat sebelum atau sesudah makan, karena itu juga dapat mengganggu penyerapan Fe. Jadi percuma nih kalau Mbak Firly makan makanan yang tinggi Fe tapi dibarengi dengan konsumsi kafein seperti itu. Baik Bu, saya akan coba mengubah pola makan saya. Nah bagus Mbak, selain mengurangi makanan yang mengandung kafein tinggi, selain itu Mbak Firly juga harus konsumsi makanan yang mengandung tinggi vitamin C seperti pepaya, jeruk, kemudian jambu biji. Kenapa? Karena vitamin C ini membantu penyerapan Fe pada bahan makanan nabati seperti pada bayam dan brokoli. Itu kan mengandung tinggi Fe, tapi di situ harus dibarengi dengan konsumsi vitamin C, karena tanpa vitamin C kandungan Fe di dalam bayam dan brokoli itu tidak akan terserap oleh tubuh, seperti itu. Ya baik Bu. Lalu untuk makanan yang mengandung Fe lainnya apa saja ya Bu?
Selain bahan makanan yang sudah saya sebutkan tadi, susu dan kacang-kacangan itu juga mengandung Fe tinggi. Baik, di sini apakah Mbak Firly sudah paham? Iya Bu, saya sudah paham. Mungkin dari diet ini Mbak Firly terkendala oleh daging ya Mbak ya. Jadi Mbak Firly itu kurang konsumsi daging karena olahannya. Nah dari sini Mbak Firly itu bisa browsing-browsing, cari-cari resep yang mudah, kan banyak tuh di internet resep-resep untuk mengolah daging sapi. Jadi contohnya tuh seperti bakso. Pasti Mbak Firly suka kan ya untuk bakso, makan bakso. Iya Bu, saya suka makan bakso. Ya, nah dari situ bisa diubah Mbak untuk konsumsi bakso biasanya kan dibarengi dengan es teh. Nah es teh ini kan bisa mengganggu penyerapan Fe. Ini es tehnya itu diganti aja dengan es jeruk gitu. Jadi Fe-nya yang ada di bakso itu tidak sia-sia seperti itu. Oh iya Bu, jadi mulai sekarang saya kalau makan bakso minumnya es jeruk saja. Wah iya Mbak Firly ini semangat sekali ya untuk mengubah pola makannya. Satu lagi Mbak Firly, jangan lupa untuk selalu rajin olahraga. Kemudian tidurnya juga diusahakan teratur, kurang-kurangin begadang. Dan jangan lupa selalu minum tablet tambah darah 1 minggu 1 kali. Iya Bu, jadi saya sekarang sudah paham bahwa tablet Fe itu penting untuk dikonsumsi. Iya betul sekali, karena tablet Fe ini kan juga bisa mengontrol kandungan Fe dalam darah kita, apalagi kita nih perempuan kan, dimana 1 bulan pasti menstruasi, jadi Fe ini sangat penting. Iya Bu, baik. Gimana nih Mbak Firly, sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada Bu, saya sudah paham. Wah bagus nih, semangat ya Mbak Firly. Saya yakin Mbak Firly akan sukses dan bisa menjalankan diet ini dengan baik, dan Mbak Firly bisa sembuh dari anemia, sehingga Mbak Firly tidak lagi pusing dan lemas lagi, jadi kuliahnya lebih semangat lagi. Ya amin, baik Bu. Nah, karena konseling hari ini saya kira sudah cukup untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan diet ini. Apakah Mbak Firly bersedia untuk melakukan konsultasi yang berikutnya? Iya Bu, saya bersedia. Saya pasti datang lagi untuk konsultasi. Baik, Mbak Firly bisa datang lagi untuk konsultasi bulan depan ya. Tapi sebelum konsultasi, Mbak Firly bisa WhatsApp saya terlebih dahulu untuk janjian. Ya baik Bu. Oke, saya rasa cukup. Sampai bertemu lagi di konsultasi berikutnya. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya Bu.